Suatu hari nanti kita akan pergi dari dunia ini, mengalami dan melewati apa yang disebut kematian. Lalu bagaimana nanti nasib kita? Kemana kita pergi? Apakah ada petunjuk apa yang akan terjadi? Miliaran orang mati dan pergi begitu saja, dan kita tidak tahu mereka ada di mana. Kita tidak bisa berkomunikasi lagi dengan mereka. Ini pertanyaan-pertanyaan besar yang perlu pewahyuan dari alam semesta. Oleh sebab itu, inilah informasi alam semesta dalam buku Urantia mengenai proses kematian dan keselamatan manusia, serta perjalanan kita setelah kematian. Cerita semacam ini harus diwahyukan dari sana. Manusia tidak bisa mengumpulkan semua sumber lalu mengarang cerita tentang kematian dan kebangkitan. Inilah fungsi pewahyuan alam semesta seperti buku Urantia. Namun demikian, meskipun proses kematian diceritakan dalam buku Urantia, ternyata penulisnya mengatakan bahwa tidak semua detailnya disampaikan. Ada juga hal-hal menarik tentang kematian yang tidak diungkapkan. Hal ini kemungkinan karena berkaitan dengan pemberontakan iblis di planet kita. Pemberontakan iblis itu membuat banyak hal yang tidak normal di planet kita. Tapi pemberontakan ini sekarang sedang diselesaikan oleh pengadilan alam semesta. Dari semua yang disampaikan buku Urantia mengenai kematian dan kehidupan kekal, Anda bisa membacanya sendiri dalam makalah-makalah yang disampaikan secara urut dan sistematis, dan berikut ini beberapa di antaranya. Kita sama-sama belum pernah mati, jadi saya menyampaikan informasi baru dari alam semesta ini, dengan tujuan agar kita berhasil melewati kematian dan bertahan hidup kembali setelah kematian. Buku Urantia menceritakan perjalanan dan masa depan kita yang cemerlang di alam semesta jika kita berhasil. Sebelumnya, pernahkah Anda memikirkan proses kematian itu seperti apa? Kita mati. Fungsi otak, pikiran, perasaan, dan kesadaran berhenti dan hilang, jasad membusuk lalu hancur dalam kuburan. Bahkan roh ilahi yang mendiami kita pulang ke surga. Lalu apa yang tersisa untuk kita? Bagaimana mungkin kita bangkit dan hidup lagi? Inilah rahasianya. Selama kita hidup ini, ada sesuatu entitas baru yang dibangun di dalam diri kita, yang berwujud astral, atau dalam buku Urantia disebut wujud Morontia. Wujud ini berada dalam dimensi pertengahan antara materi dan roh. Wujud ini disebut soul, yang kita terjemahkan sebagai jiwa atau sukma. Sukma ini ada hari kelahirannya, dan dibangun bersama oleh roh dan batin jasmani kita. Sebab itu disebut kelahiran baru oleh roh. Roh Tuhan itu bapaknya, dan batin kita itu ibunya. Jiwa atau sukma itu dapat keluar dan masuk badan kita, baik itu dalam keadaan sadar, yang disebut meraga sukma, atau dalam keadaan tidur yang dapat menyebabkan mimpi. Jiwa atau sukma itu sepanjang hidup kita dirakit dan dibangun, diisi oleh berbagai memori dan nilai-nilai. Bayangkan jiwa atau sukma ini seperti sebuah software yang makin lama makin dikembangkan dan diisi fitur-fitur kemampuan yang baru. Tidak ada batas akhir pengembangannya. Sukma itulah yang akan nanti dibangkitkan lagi, tapi tidak dalam bentuk fisik lagi. Fisik jasmani sudah lenyap. Sukma itu yang tersisa, cikal bakal diri kita nanti dalam alam semesta. Ketika badan kita mati, kita masih bertahan hidup dalam wujud badan halus yang disebut jiwa atau sukma ini. Setelah dievaluasi atau dihakimi, ada jiwa yang sudah memenuhi syarat untuk melanjutkan ke alam Morontia, maka pada hari ketiga setelah kematian mereka dibangkitkan di aula-aula dunia kebangkitan, diberikan badan yang baru dalam wujud Morontia. Jadi kita sudah tidak dapat melanjutkan hidup dengan badan kasar, tapi badan astral atau badan Morontia. Ternyata dimensi dalam alam Morontia itu banyak, maka secara berkala sesuai kemajuan kita, badan kita akan di-upgrade menjadi badan-badan yang lebih tinggi. Jadi benar kata para spiritualis dan YouTuber misteri bahwa dimensi alam astral itu sangat banyak. Kita akan terus naik melewati proses evolusi jiwa ini. Proses yang membuat agar kita makin lama tidak bersifat material lagi, tapi makin berwujud spiritual, sampai akhirnya kita mencapai badan roh secara penuh. Dengan wujud roh itu, kita akan dapat naik ke alam roh yang tanpa batas, menjelajah alam semesta, sampai akhirnya kita bertemu Bapa Semesta di pusat alam semesta, di Firdaus. Firdaus itu mungkin berjarak puluhan juta tahun cahaya dari bumi.
Hanya wujud roh itu yang mampu menjelajah alam yang sangat luas itu. Roh itu energi hidup, energi-energi hidup di alam semesta. Sebagai roh, jangan bayangkan bahwa Anda akan berbentuk seperti Anda yang sekarang. Namun demikian, Anda dan saya akan tetap sebagai pribadi-pribadi yang unik dan dapat saling mengenali seperti halnya kita saling kenal sekarang di dunia ini. Demikian secara singkat evolusi jiwa kita sampai akhirnya nanti kita mencapai status roh alam semesta yang kekal. Kita mulai dari bumi. Bumi adalah tempat pemijahan jiwa manusia yang dilahirkan dalam badan fana, kemudian dikembangkan untuk dapat bertahan melintasi kematian, terus naik menuju alam semesta. Hal terpenting adalah alam semesta itu buatan Tuhan yang pengasih dan penyayang. Tuhan sudah mengatur alam semesta dengan sangat baik. Dia itu Bapa kita, sebab kita manusia adalah anak-anaknya, dan seorang bapa tidak akan membiarkan anak-anaknya celaka. Potensi hidup jiwa kita itu tidak ada ujungnya dalam kekekalan alam semesta. Jiwa kita itu berpotensi baka, ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Mari kita berhenti sebentar dan merenungkan hidup kita. Tolok ukur dan evaluasi utama kita selama kita hidup adalah apakah kita berada dalam kehendak Tuhan? Nilai-nilai spiritual terpenting yang diajarkan buku Urantia adalah kasih sayang, sikap berbelas kasihan atau penuh rahmat, dan perbuatan baik pada sesama. Itu semua sifat-sifat Tuhan yang paling utama. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Nilai-nilai spiritual itu diajarkan dan dibangun dalam jiwa kita selama kita hidup. Nilai-nilai spiritual itu diperoleh dari pengalaman hidup dan kita tidak bisa bohong. Kadar spiritual, yaitu kadar keilahian itu, melekat dalam jiwa kita. Kematian itu, kata buku Urantia, adalah seperti tidur tidak sadar. Ketika jiwa masuk dalam tidur kematian, kita tidak sadar waktu, maka alam semesta mengevaluasi nilai-nilai spiritual dalam jiwa kita, melihat rekaman hidup kita, ditambah kesaksian dari malaikat penjaga kita, serta kesaksian dari roh percikan ilahi yang mendiami kita. Kalau kesaksian-kesaksian itu semua sesuai, maka hakim alam semesta akan memerintahkan kita dibawa pergi dari dunia ini untuk dibangkitkan pada hari ketiga di dunia-dunia kebangkitan. Itu dari golongan pertama, golongan yang selamat. Ada lagi golongan kedua, jiwa-jiwa yang masih ditahan sampai penghakimannya selesai, karena ada urusan yang belum selesai. Setelah selesai barulah mereka boleh melanjutkan ke dunia kebangkitan. Kita tidak tahu apakah mereka masih menunggu di lokasi-lokasi tertentu. Buku Urantia tidak menyebutkan tentang api penyucian, siksa kubur, atau apa yang dialami jiwa-jiwa yang masih ditahan karena ada sesuatu hal ini. Kita tidak tahu apakah yang mereka alami di alam tempat menunggu itu, tapi yang kita tahu pasti Tuhan itu penuh rahmat dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi manusia untuk membuktikan niat mereka sebenarnya. Kemudian ada juga golongan ketiga, mereka yang ditidurkan sampai akhir zaman, di mana sebagian dari mereka akan dibangkitkan dan sebagian lagi akan dipersonalisasi ulang atau diberikan kepribadian yang baru untuk hidup lagi pada zaman berikutnya. Buku Urantia menyebutkan banyak lokasi yang indah seperti surga, tapi tidak menyebutkan bahwa Tuhan menciptakan neraka. Bapa yang baik tidak menciptakan neraka untuk menganiaya anak-anaknya. Neraka itu penderitaan yang dialami makhluk yang menjauh dari penciptanya. Kita hidup di dunia juga dapat seperti hidup di neraka. Hukuman yang paling tinggi untuk penjahat yang durhaka dan tidak dapat diperbaiki lagi adalah kematian kekal, pemusnahan. Pemusnahan dilakukan setiap akhir zaman dan hak pemusnahan itu tidak main-main karena dipegang langsung oleh The Ancient of Days yang purba harinya, penguasa alam semesta super yang membawahi 100.000 galaksi dan 1 triliun planet. Jadi demikianlah, Tuhan sudah berusaha menjaga agar jangan satupun manusia itu dimusnahkan secara tidak adil. Rahmat dan keadilan Tuhan sudah ada videonya terpisah.
Tuhan memberikan kesempatan seluas-luasnya agar kita dapat melakukan kehendak-Nya. Langkah pertama sekarang ini adalah bagaimana memenuhi syarat berada dalam kehendak Tuhan itu, agar lolos evaluasi kematian itu, selamat dan bertahan hidup. Cara paling mudah adalah, kita sudah diberi penuntun ilahi, percikan roh Tuhan yang ada dalam batin kita. Apakah kita mengikuti kehendak-Nya setiap hari? Biasakan untuk meditasi atau kontemplasi secara teratur. Kalau kita berdosa, pasti Dia yang di dalam itu memberitahukannya kepada kita. Cukup dengan cari waktu tenang, merenungkan ke dalam hati kita, dan selalu merasakan dengan hati. Selesaikan semua dosa. Jangan melawan suara dari roh itu. Kalau kita hidup selaras dengan kehendak yang di dalam itu, maka kita sedang berada dalam kehendak Tuhan. Hati terasa akan tenang dan bersih, apapun kondisi kita secara jasmani. Sebaliknya, kalau kita melawan roh yang di dalam itu, maka hati akan selalu tidak tenang. Demikian tes mudah untuk menguji apakah kita hidup dalam kehendak-Nya atau tidak. Sampai akhir hidup kita harus mempertahankan kondisi ini, sehingga kita akan tenang dan tidak takut menghadapi kematian. Itulah mati dalam kondisi jiwa yang baik dan damai sejahtera, meskipun misalnya dalam kematian akibat kecelakaan atau penyakit yang tidak dapat sembuh. Bagi kita yang sudah melewati semua evaluasi pasca kematian itu dan dinyatakan lulus untuk melanjutkan dalam alam morontia, maka jiwa kita akan dibawa ke aula kebangkitan di dunia pertama yang mengelilingi dunia ibu kota sistem lokal, Yerusalem. Di sini kita diberikan tubuh yang baru dari wujud morontia. Kemudian roh pelaras yang dulunya sudah menempati kita di dunia ini akan kembali lagi untuk menempati kita lagi di alam morontia. Kita akan melanjutkan hidup lagi di alam morontia. Kita belum mencapai hidup kekal, tapi kita masih diberikan kesempatan. Hidup kekal itu terjadi ketika kita melebur dengan roh yang selama ini sudah menempati kita, yang dalam buku Urantia disebut roh pelaras pikiran. Kemudian kita akan dibawa dari satu dunia ke dunia yang lain untuk melanjutkan pelajaran jiwa kita. Dan pada salah satu dunia itulah pada umumnya kita akan melebur dengan roh itu. Dan disitulah baru mulai karir kekekalan kita. Sejak kita melebur dengan roh itu, maka itulah fakta bahwa kita punya hidup yang kekal. Sebelum kita melebur dengan roh, kita secara fakta belum dapat disebut memiliki hidup kekal. Peleburan dengan roh Tuhan itu dapat terjadi ketika kita masih ada di dunia ini. Ada manusia yang mengalami fenomena ini, misalnya Nabi Elia yang naik dalam kereta berapi, dan Henokh. Dalam tradisi Nusantara juga banyak diceritakan orang yang muksa. Mereka mengalami peleburan ini sewaktu masih hidup di dunia, lalu mereka berangkat langsung ke dunia-dunia yang lebih tinggi. Ascension, naik tanpa melewati kematian dan penghakiman lagi. Kita yang sudah melebur dengan roh dan sudah menjadi sosok roh secara penuh, maka semua alam yang lebih tinggi itu terbuka untuk kita. Bagaimana tentang reinkarnasi dan inkarnasi? Jika yang dimaksud reinkarnasi itu ajaran bahwa manusia bisa lahir kembali menjadi hewan atau tumbuhan, maka itu tidak benar menurut buku Urantia. Hewan dan tumbuhan tidak punya sukma. Sukma manusia tidak bisa hidup dalam hewan dan tumbuhan. Personalisasi ulang manusia pada akhir zaman itu ada, tapi itu berarti bukan reinkarnasi, karena sudah berbeda. Menyimpang sedikit, di planet Yerusalem yang akan kita kunjungi nanti, ada yang mirip konsep reinkarnasi. Ada makhluk pekerja di alam planet itu, mirip hewan tapi cerdas dan cantik, disebut golongan Spornagia. Mereka ini tidak pernah mati. Badan mereka diganti kembali jika badan mereka rusak. Jika badan mereka rusak dan aus akibat usia, maka mereka akan diberikan tubuh yang baru. Itu satu-satunya yang mirip konsep reinkarnasi menurut buku Urantia. Kemudian, ada lagi informasi dari makalah tentang pelaras yang menempati kita, bahwa roh itu sebenarnya sudah berpengalaman menempati manusia di planet-planet lain di alam semesta ini sebelum kita. Tapi, manusia-manusia tersebut menolak untuk melebur dengan mereka, atau kondisi mereka belum mampu untuk melebur dengan mereka.
Roh itu bertujuan untuk melebur dengan kita, dan seandainya kita gagal, maka dia akan membawa semua pengalaman kita untuk menempati manusia lain di planet yang lain. Demikian seterusnya sampai dia berhasil melebur. Roh percikan ilahi itu dapat mendiami banyak manusia sampai akhirnya berhasil melebur. Tapi fenomena itu juga bukan reinkarnasi manusia. Bagaimana dengan inkarnasi? Inkarnasi adalah proses sosok spiritual yang mengambil wujud materi. Ada banyak penjelmaan yang terjadi di alam semesta ini. Banyak yang kita sebut nabi atau orang suci itu sebenarnya adalah inkarnasi dari sosok roh tertentu. Jadi mereka ini bukan dari manusia biasa, tapi sosok roh yang diberi badan manusia atau lahir menjadi manusia. Ada beberapa inkarnasi yang disebut dalam buku Urantia. Yang pertama Melkizedek yang menjelma menjadi manusia dewasa, bertemu dan bekerja sama dengan Nabi Ibrahim dan membuat agama baru yang didasarkan pada iman dan takwa. Yang kedua adalah Yesus dari Nazaret. Nabi Isa itu adalah penjelmaan dari sosok putra pencipta alam semesta lokal kita dengan cara lahir dari bayi. Kisahnya diceritakan secara detil dalam bagian 4 buku Urantia. Berikutnya, berita terbaru telah datang di planet kita hakim akhir zaman, yaitu dari golongan putra magisterial, tapi tidak disebutkan apakah berinkarnasi menjadi manusia atau dalam wujud gaib yang tidak kelihatan. Putra magisterial adalah tokoh dari Firdaus yang bertugas menghakimi setiap akhir zaman di planet-planet. Kalau Anda juga mendengar tentang Satria Piningit atau Imam Mahdi, maka itu mungkin menyebut tentang inkarnasi dari sosok roh sebagai hakim akhir zaman ini. Buku Urantia menceritakan bahwa inkarnasi roh menjadi wujud manusia itu benar-benar bisa terjadi. Demikian sekilas tentang kematian dan perakitan kembali manusia untuk dibangkitkan di dimensi yang lebih tinggi. Semua itu teknologi antar dimensi yang ada sebab dan akibatnya. Tidak terjadi seketika tapi evolusi, termasuk jiwa atau sukma yang sekarang dikembangkan di dalam diri kita ini. Jiwa kita ini punya potensi untuk hidup kekal dengan cara melebur dengan roh. Jiwa kita ini mampu berkembang sehingga pada akhirnya kita akan menjadi sosok roh secara penuh dan mampu menembus dimensi-dimensi tertinggi di alam semesta, mencapai Firdaus dan bertemu muka dengan Bapa Semesta. Sebab itulah kita perlu untuk menjadi makin spiritual, jiwa kita dispiritualisasi, makin ilahi seperti Tuhan, makin memahami sosok roh spiritual yang mendiami diri kita. Caranya hanyalah sederhana, yaitu dengan belajar melalui pengalaman hidup nyata, melalui masalah dan tantangan hidup sehari-hari yang kita hadapi, berusaha hidup berada dalam kehendak Tuhan setiap hari. Dengan cara itu jiwa kita bertumbuh menjadi makin spiritual. Perincian tentang perjalanan kita nanti di alam semesta juga dipaparkan dalam buku Urantia. Anda dapat melihat video tentang kosmologi alam semesta dan juga video-video yang lain. Termasuk tentang dunia-dunia indah yang seperti surga, buku Urantia mengatakan kita harus melihatnya sendiri barulah kita percaya seperti apa keindahannya. Kematian itu bukan akhir. Kematian fana adalah suatu teknik untuk lepas dari kehidupan jasmani dalam daging. Kemudian mulailah perjalanan kita dalam wujud peralihan, wujud morontia, sampai akhirnya kita akan menjadi sosok roh yang ditakdirkan untuk mencapai gerbang-gerbang kekekalan. Kuncinya untuk selamat dan bertahan hidup adalah sederhana saja. Apakah kita berada dalam kehendak Sang Pencipta? Hidup ini sudah dirancang dengan semua tantangannya, dan jika kita menjalaninya secara normal dalam kehendak Tuhan, kita dengan sendirinya menjadi makin spiritual dan makin ilahi seperti Tuhan. Seperti sekolah, tahap demi tahap akan diajarkan kepada kita. Ujian berupa masalah dan tantangan pasti akan diberikan. Hadapilah dan jangan lari. Jalanilah semua yang dihadapkan di depan kita, dan berusahalah mengatasinya dengan pimpinan dari roh yang di dalam kita. Karena itulah pelajarannya. Pada waktunya kita akan naik kelas, tapi kita perlu waktu-waktu yang teratur untuk penyembahan pribadi kepada Sang Pencipta, berkomunikasi dengan Dia dan mengalami kasih Tuhan itu.
juga kesediaan untuk mengikuti pimpinan dan petunjuknya, belajar nilai-nilai spiritual yang baru, dan mengamalkannya menjadi kebaikan pada sesama. Dan sekali lagi kesimpulannya, berusahalah hidup sesuai kehendak Tuhan. Ada di antara kita yang akan berhasil masuk golongan prioritas, diubahkan dan naik langsung dari bumi tanpa melewati kematian. Golongan yang harus melewati kematian ada 3. Yang pertama, mereka yang memenuhi syarat dan akan dibawa ke planet-planet kebangkitan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Golongan yang kedua, mereka yang masih ditahan sementara karena urusan penghakiman yang belum selesai. Dan semoga kita tidak termasuk golongan ketiga, mereka yang ditidurkan dalam kematian menunggu pengadilan akhir zaman. Bagi yang ini hanya ada 2 kemungkinan, bisa lolos, tapi ada sebagian yang dipersonalisasi ulang. Yang terakhir ini, mereka akan lenyap seperti tidak pernah ada. Semua pengalaman mereka di dunia ini masih dibawa oleh pelaras dan akan dipakai untuk membantu manusia lain yang akan dia tempati berikutnya. Sedangkan jiwa manusia yang tidak lolos ini akan musnah, tidak pernah ada lagi. Demikianlah dasar-dasar sederhana dari buku Urantia tentang hidup dalam kehendak Tuhan, agar kita akhirnya selamat melewati kematian dan melanjutkan hidup di alam yang lebih tinggi, dalam alam semestanya Tuhan yang pengasih dan penyayang itu. Mari kita dengarkan beberapa kutipan penutup. Setiap anak bumi yang mengikuti pimpinan roh ini akan pada akhirnya mengetahui kehendak Tuhan. Dan siapa yang berserah kepada kehendak Bapa akan tetap ada selama-lamanya. Kehendak Tuhan adalah caranya Tuhan, kemitraan dengan pilihan dari Tuhan dalam menghadapi setiap kemungkinan alternatif. Melakukan kehendak Tuhan, karena itu, adalah pengalaman progresif menjadi lebih dan lebih lagi seperti Tuhan. Dan Tuhan adalah sumber dan tujuan semua yang baik dan indah dan benar. Tidak ada makhluk berpribadi yang dapat dipaksa masuk ke dalam petualangan abadi. Gerbang kekekalan terbuka hanya sebagai tanggapan pada pilihan kehendak bebas dari anak-anak berkehendak bebas dari Tuhan kehendak bebas. Setiap makhluk dari setiap alam semesta berkembang yang bercita-cita untuk melakukan kehendak Bapa itu ditakdirkan untuk menjadi mitra para pencipta ruang waktu dalam petualangan luar biasa untuk pencapaian kesempurnaan pengalaman ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Anda sudah mendengar isi buku Urantia, buku pewahyuan dari alam semesta untuk zaman modern ini. Selamat mempelajari lebih lanjut. Carilah, selidikilah, dan temukanlah jawaban alam semesta untuk pertanyaan Anda. Meskipun ada banyak hal yang mungkin awalnya membingungkan, tapi buku ini konsisten dalam semua istilah, nama, dan ajarannya. Semoga ada manfaat yang dapat Anda ambil. Tuliskan komentar dan pertanyaan Anda. Jangan lupa like dan subscribe. Salam dan sukses selalu.